Oke, udah mulai nih ya. Nah, kita mulai ya. Biar nggak terlalu kemalaman juga ini sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat semuanya. Kami dari mahasiswa Universitas Nusa Mandiri kali ini menjalankan kegiatan untuk PKM Pengabdian Masyarakat kepada Karang Taruna Marga Jaya, Bekasi Selatan, dengan judul Pelatihan Digital Marketing untuk Peningkatan Perekonomian anggota Karang Taruna Marga Jaya, Bekasi Selatan. Dalam dunia bisnis, marketing atau pemasaran merupakan salah satu hal penting yang harus dilakukan. Manfaat internet semakin sangat terasa bagi pemakainya yang tidak bisa lepas dari dunia internet. Untuk itu kita lihat slide-nya. Digital marketing strategi. Hari ini kita akan bahas mengenai apa itu sosial media, digital marketing, sosial media marketing, dan juga bagaimana cara mengoptimalkan media sosial. Oke, untuk selanjutnya mungkin bisa dilanjut untuk tentang apa itu media sosial. Ya, di sini kita akan menjelaskan pengertian dari sosial media. Sosial media adalah sebuah media untuk bersosialisasi satu sama lain, dilakukan secara online yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Sosial media itu menghapus batasan-batasan manusia untuk bersosialisasi, batasan ruang maupun waktu, karena dengan media sosial ini dimungkinkan untuk berkomunikasi satu sama lain, dimanapun mereka berada dan kapanpun. Jadi tidak peduli seberapa jauh jarak mereka dan tidak peduli siang ataupun malam. Sosial media itu memiliki dampak yang besar pada kehidupan kita saat ini. Seseorang yang awalnya kecil bisa seketika menjadi besar dengan media sosial. Begitupun sebaliknya. Orang yang besar bisa sedetik bisa menjadi kecil dengan media sosial. Apabila kita dapat memanfaatkan media sosial, banyak sekali manfaat kita dapat sebagai media pemasaran, dagang, mencari koneksi, memperluas pertemanan, dan lain-lain. Saat ini media sosial menjadi sesuatu yang wajib dimiliki oleh semua orang. Hal ini bisa kita lihat dari banyaknya akun-akun yang ada, akun medsos seperti Instagram, Twitter, ataupun Facebook. Dengan banyaknya pengguna di media sosial, maka tidak heran jika platform media sosial ini sering dimanfaatkan dalam bidang bisnis. Pengertian digital marketing. Digital marketing itu adalah suatu kegiatan pemasaran atau promosi sebuah brand atau produk menggunakan media digital atau internet. Tujuannya yaitu untuk menarik konsumen dan calon konsumen secara tepat. Seperti yang kita tahu, penerimaan teknologi dan internet di masyarakat sangatlah luas, sehingga tidak heran kegiatan pemasaran secara digital dijadikan pilihan utama oleh perusahaan-perusahaan. Jadi perusahaan saling berkompetisi membuat konten yang paling menarik untuk ditampilkan dalam pemasarannya di dunia maya. Belajar digital marketing itu bisa dilakukan oleh siapa aja, termasuk pemula. Jadi tidak hanya untuk pengusaha atau pekerja sama saja, kita juga bisa menjalankan digital marketing dengan beberapa langkah berikut. Sini ada 4 langkah. Yang pertama, punya target produk atau market, membuat website pribadi, bangun media sosial, memaksimalkan SEO, dan juga social media advertising.
Lalu sosial media marketing nanti. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan sosial media marketing. Yang dimaksud dengan sosial media marketing tidak sekedar hanya memiliki sebuah halaman Facebook atau akun Twitter. Diperlukan juga strategi untuk memasarkan bisnis dengan menggunakan media sosial. Hal pertama yang harus dilakukan adalah melihat ketertarikan konsumen terhadap suatu di media sosial. Setelah itu, kita bisa memilih media sosial mana yang paling efektif untuk digunakan sebagai sarana pemasaran. Untuk sosial media marketing bisa menggunakan analitik tools untuk membantu memantau statistik media sosial yang digunakan. Berdasarkan hasil analisa, kita juga akan bisa terus mengoptimasi dan memperbaiki strategi media sosial pemasaran. Hal penting yang harus diperhatikan adalah memanfaatkan visual di media sosial. Jarang orang yang mau membaca banyak teks, terutama di platform seperti Instagram dan Twitter. Ini beberapa contoh gambar di atas adalah bagaimana cara memanfaatkan visual suatu produk agar bisa membuat pelanggan menjadi tertarik dan ingin membeli. Sosial media platform contohnya yaitu Facebook, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Yang bisa kita manfaatkan untuk melakukan digital marketing. Terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang cara mengoptimalkan media sosial. Di sini ada 6 cara. Yang pertama, satu, membuat rencana. Dalam membuat rencana, Anda perlu melakukan perencanaan dengan baik dan melakukan posting secara terjadwal. Menggunakan metode SMART akan sangat membantu Anda menetapkan tujuan dari digital marketing yang Anda lakukan. SMART di sini berarti spesifik, measurable, achievable, relevant, dan timal. Yang kedua, tentukan platform media sosial yang tepat. Dalam ini, alasan kenapa Anda perlu menetapkan platform yang mau digunakan adalah karena tidak semua orang bisa online melalui platform berbeda secara bersamaan dalam satu waktu. Anda harus memiliki data mengenai aktivitas pengguna untuk tiap-tiap platform dan bagaimana konten yang Anda buat mampu menjangkau mereka. Yang ketiga, mengenali audiens. Salah satu alasan menggunakan media sosial untuk bisnis, Anda perlu melakukan analisa mengenai data. Audiens yang sudah Anda miliki saat ini, lakukan kompilasi audiens antara satu platform media sosial dengan media sosial lainnya. Lihat mana media sosial yang berhasil menjaring lebih banyak audiens yang akhirnya jadi pelanggan Anda. Yang keempat, perluas jangkauan audiens. Setelah Anda memiliki gambaran yang jelas tentang siapa audiens Anda, selanjutnya Anda perlu meninjau kembali perencanaan promosi di media sosial. Buatlah secara terperinci konten seperti apa yang sebaiknya diangkat, pesan yang ingin disampaikan, dan bagaimana produk Anda bisa menjadi solusi untuk kebutuhan audiens. Yang kelima, membangun hubungan yang solid. Sama seperti membangun hubungan yang baik antara manusia, membangun hubungan baik antara brand dengan pelanggan pun perlu dilakukan. Hubungan yang baik akan memungkinkan Anda melakukan promosi dengan lebih masif, sekaligus mendapatkan respon dalam bentuk transaksi pembelian. Jika beruntung, Anda juga akan mendapatkan rekomendasi dan promosi gratis dari pelanggan setia Anda. Yang keenam dan terakhir adalah membagikan visual yang menarik. Konten visual yang kuat di media sosial dapat memberi orang alasan untuk mengikuti, menyukai, berkomentar, dan akhirnya membeli produk Anda. Instagram dan Pinterest khususnya adalah jaringan sosial pertama yang menampilkan visual. Oke, di sini saya akan menjelaskan kelebihan digital marketing. Kelebihan digital marketing ada 5. Yang pertama,
pertama, kecepatan penyebaran, strategi pemasaran dengan menggunakan media digital dapat dilakukan dengan sangat cepat, bahkan dalam hitungan detik. Selain itu, digital marketing juga dapat diukur secara real-time dan tepat. Yang kedua, kemudahan evaluasi. Dengan menggunakan media online, hasil dari kegiatan pemasaran dapat langsung diketahui informasi seperti berapa lama produk Anda ditonton, berapa banyak orang yang melihat produk Anda, berapa persen konversi penjualan dari setiap iklan, dan sebagainya. Setelah mengetahui informasi-informasi macam itu, selanjutnya Anda dapat melakukan evaluasi mana iklan yang baik dan buruk, sehingga Anda dapat memperbaiki untuk periode berikutnya. Yang ketiga, jangkauannya lebih luas. Kelebihan berikutnya yaitu jangkauan geografis. Dari DM yang luas, Anda dapat menyebarkan brand atau produk ke seluruh dunia hanya dengan beberapa langkah, mudah dengan memanfaatkan internet. Yang keempat, murah dan efektif. Dibandingkan dengan pemasaran tradisional, tentu saja digital marketing jauh lebih murah dan efektif. Biaya anggaran yang dihemat dapat sampai 40%. Hal tersebut menurut Gartner Digital Marketing Spend Report. Selain itu, survei juga menunjukkan bahwa 28% pengusaha kecil akan berpindah ke digital karena terbukti lebih efektif. Yang kelima, membangun nama brand. Digital marketing membantu Anda membangun nama brand dengan baik. Eksistensi dunia maya dengan keberadaan brand Anda sangat penting karena orang akan melakukan pencarian online sebelum membeli produk Anda. Terima kasih. Oke, jadi tadi adalah diskusi kita hari ini tentang apa itu sosial media, digital marketing, sosial media marketing, dan bagaimana cara mengoptimalkan media sosial. Sudah dibahas sama teman-teman kita. Jadi kesimpulannya, digital marketing adalah istilah jenis pemasaran baru yang masih asing di telinga awam secara umum. Tapi sebenarnya Anda telah melihat cara pemasaran baru ini sejak 10 tahun belakangan. Dimulai dari memanfaatkan platform media sosial hingga platform jual beli seperti Shopee, Lazada, dan lain-lain. Anda juga dapat menggunakan platform ini, namun seiring dengan berkembangnya bisnis Anda, mempunyai platform sendiri jauh lebih baik serta menguntungkan. Meski model pemasaran ini terbilang baru, tetapi ini adalah jenis pemasaran yang progresif dan akan terus berkembang dengan banyak kemungkinan. Maka dari itu, pelajari dengan baik panduan cara belajar digital marketing ini dengan seksama. Semoga penjelasan belajar marketing untuk pemula di atas semoga bisa membantu Anda mengembangkan bisnis dengan lebih baik. Mari belajar digital marketing meski dimulai dari cara yang sederhana. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semua bisa diterima. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman boleh dinyalain lagi kameranya. Kita absen lagi. Buat yang lain yang belum ya.